Selamat pagi Sobat setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI. Dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Boy Borang. Diambil dari firman Tuhan Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 3. Tema hari ini mengambil tema dinamika hidup. Seorang nabi pada suatu hari bersaksi bahwa sebentar lagi ia akan bebas karena masa hukumannya sudah akan berakhir. Satu hal yang ia ungkapkan bahwa rasa-rasanya ia tidak mau keluar lagi dari sana, karena justru di dalam penjara ia sungguh mengalami dinamika kehidupan rohaninya. Di sana ia banyak belajar firman Tuhan, berdoa bagi banyak orang agar bertobat seperti dia. Belum lagi di sana ada persekutuan yang hangat antara sesama tahanan. Ia merasa dinamika hidupnya yang diubah oleh Tuhan itu sungguh ajaib, sama dengan Paulus. Meskipun berada di dalam penjara karena Injil, ia tidak melihat penjara itu membuatnya tidak bisa apa-apa. Justru di sana ia dapat banyak bersyukur, berdoa, memuji-muji Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Apabila ia terus menggerutu, mengeluh, menangis, bahkan berontak sekalipun, justru tidak akan mengubah keadaan, tetapi malah dengan sikap bersyukur, ikhlas menanggung kesukaran, memandang kepada Kristus, maka hidupnya menjadi begitu dinamis, tidak terbelenggu oleh keadaan. Dia pernah berkata bahwa dirinya bisa dibelenggu, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. 2 Timotius 2 ayat 9. Apa yang terjadi? Kepala penjara bertobat dan memperlakukan Paulus dengan penuh kasih dan hormat di rumahnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 33 sampai 34. Seorang penulis mengatakan, "One of the greatest signs of genuine Christian life is the ability to rejoice even in difficult circumstances. This kind of Christian's joy is what the prisoners in the Philippians prisons saw in Paul and Silas." Bahwa salah satu tanda terbesar dalam kehidupan Kristen yang sesungguhnya adalah mampu bersukacita dalam keadaan sulit sekalipun. Orang Kristen yang bersukacita seperti ini terlihat pada Paulus dan Silas. Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Matius 5 ayat 10. Kehidupan Kristen memang dinamis sifatnya, karena sanggup bergerak meski dalam berbagai keterbatasan atau penindasan sekalipun. Mengapa? Karena sukacita itu berasal dari dalam hati.
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Dan Paulus pun berdoa agar kesukaan kasih itu makin melimpah. Filipi 1 ayat 9. Kini di masa-masa sukar yang kita alami, apakah sukacita masih ada? Mungkin kita tidak mengalami penjara secara fisik, tetapi banyak masalah-masalah yang sering mengikat kita, sehingga kita sulit bersyukur dan kehilangan sukacita, bukan? Kita ingat lirik sebuah lagu, "The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength." Liriknya berulang 4 kali, bukan sekedar repetisi, tetapi ada pesan bahwa sukacita dalam Kristus itu memang kekuatan kita. Inspirasi. Orang Kristen itu mampu tersenyum di masa sukar, bukan karena ia kuat secara alami, tetapi karena ada kekuatan dinamis yang supra alami di dalam dia. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.